nggak dapat langsung alihkan aja gitu. Pintar-pintarnya kita lah untuk improve di tengah-tengah dialog. Jadi mending memang tanya kalau nggak paham sebelum mulai daripada udah mulai ternyata miss. Jadi mending tanya, tapi ini gimana ya, kamu poinnya ini aku kasih waktu 2 menit jabarin sendiri. Jadi feeling antara talent saat ini yang in frame harus benar-benar paham. If you were like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Dikasih kesempatan dan diberikan kesehatan, diberikan waktu yang pas, dan kita mulai di pagi ini syuting Java ya, insyaallah sampai target jam kayak biasanya kondisional. Konsepnya udah Kak Vivi share di grup. yang saya maksud ketika momen stay orang diem nih, kadang masih banyak perpindahan. Mungkin dalam satu scene kita batasi 2 kali pindah. Dalam satu scene itu yang benar-benar sudah benar-benar waktu take action itu sudah benar-benar pas, dan kalaupun nanti akan pindah mau ngambil angle lain, saya kasih batas dua kali pindah aja. Jadi pergerakannya cari yang benar-benar nanti kayak kamu, ajari kayak kamu. Jadi ketika kamu mau pindah sudah punya target, aku harus gini nanti. Teman-teman kadang nggak punya feel sih. Asal itu. Iya, asal pindah toh. Kalau Mas Ari tuh aku perhatiin kayak sekali gini ya, dia tuh ngelirik dulu. Iya, maksudnya Jadi, biar teman-teman juga kayak gitu. ngelihat talentnya ada di mana, Mas gini, set, kayak gitu tuh. Di luar sama yang kalau di tengah tuh, kalau udah memang talentnya Movie. ngehalang kamera. Iya kayak gitu. Sebenarnya kalaupun pindah kamera itu, ya itu tadi ajari yang kayak kamu, mereka harus punya feel, angle pergerakannya, kecuali memang kondisional ya, pengecualian itu. Kalau kondisional kita kan nggak tahu kan, kadang talent move, Jalan bilangnya gitu. iya ya. Kalau perpindahan kamera tuh benar-benar harus sudah memikirkan angle-nya dan komposisinya dulu. Oh di sini kayaknya aku enak. Bukan frame. Jadi ada semisal ini dulu di kursi ya, di tengah-tengah kan ada meja. Antara talent sama anu kan jauh mas, berseberangan dengan ini kan meja. Nah dia anak-anak tuh pengennya ya, semisal masih semua. iya kena separuh sedikit itu jelek. Separuh Jelek tuh mas. Nah Emang terus sama ini juga biar kita peka. Oh ngobrol kayak gini sudah arahnya mau kemana kan sudah tahu kadang. Oh ini mau pergi nih. Jadi kameramen udah bener-bener stay untuk moving gitu. Jadi aku kasih batas dulu, bilang Ferry sudah. Jadi pergerakan kamera saya batasi minimal 2 kali pergerakan. Maksimal 2 kali. Kecuali emang kondisional butuh yang wis ini nggak bisa di edit ini baru pindah. Jadi itu juga mempengaruhi di editing dan juga di mata viewer sih. Kalau aku melihat sebagai penikmat, jadi kamera tuh benar-benar harus gak gerak sih. Kalau lihat film layar lebar benar-benar stay dia. Betul emang ada momen-momen tertentu yang harus dipegang kan. Itu ada yang harus kayak gitu memang move kameranya dan gerak gak masalah. Kayak ngejar, kayak moving yang sekiranya ekstrim itu boleh dipegang dan gerak kamera gak masalah. Jadi evaluasinya itu aja, nanti sama-sama dibahasnya. Sama, ini di talent juga sudah dibatasi minimal 2 menit, maksimal 3 menit untuk dialog, dan kita juga punya standar untuk di kameramen juga perpindahan maksimal 2 kali, kecuali memang kecuali kalau benar mungkin dan harus pindah. Dengan memaksakan frame ya. Ya itu yang komposisi dan angle. Itu dah 4 itu udah dasar untuk bagusnya sebuah frame dilihat sama orang. Jadi itu kita sama-sama berbenah ke depan. Semoga semuanya diberikan pelajaran, diberikan kesehatan, diberikan ya kita viewer juga semakin naik. Kalaupun kemarin kita ada bug dari YouTube itu memang bukan kesalahan kita, itu memang viewer dari maintenance YouTube mungkin ada perbaikan. Sudah, yang penting kita tetap konsisten untuk upload.
Kemudian ini saya berusaha untuk sama Vivi juga berusaha untuk memperpadat apa film dengan mengurangi durasi dialog. Tapi tetap sih memperbanyak scene karena jelek juga misalkan dialog dikit-dikit nggak nyampe juga kan durasi. Jadi bener-bener ini talent, khusus talent ya, termasuk saya juga. Jadi misalkan kita dikasih frame 2 menit, nanti dari kameramen juga memperhatikan itu untuk mengontrol. Minimal kita kasih warning di 1,5 menit, misalkan dikasih 2 menit, 1,5 menit sudah dikasih warning untuk segera cut. Disepakati aja kodenya apa, misalkan itu sudah hampir habis durasi. Obrolan. Kalau kameramen sampai gini bener-bener ya udah bener akhiri dengan obrolan yang Ya, nggak basa-basi lagi. jadi kayak gini, kita memang dibatasi dengan dialog yang tanpa skrip. Nah, jadi pinter-pinternya kita untuk mengacu ke inti dari dialog itu. Jadi jangan dikasih tele-tele dulu, ya, muter-muter dulu baru ke inti. Jangan. Sekarang kita belajar untuk benar-benar pada intinya, tapi dapat padat, dapat langsung alihkan aja. Jadi pinter-pinternya kita lah untuk improve di tengah-tengah dialog. Jadi Mending tanya kalau nggak paham sebelum mulai, daripada udah mulai ternyata miss. Jadi mending tanya, tapi ini gimana ya? Kamu poinnya ini aku kasih waktu 2 menit, jabarin sendiri. Jadi feeling antara talent ini yang in frame harus benar-benar paham. Iya, yang untuk membangun chemistry, membangun feel antar talent. Gak hanya sama yang cewek, kadang sama yang cowok juga kan, kita juga feelan juga kan. Harus benar-benar tiktoknya harus benar-benar dapat dan padat. Pokok intinya sih pas pada inti yang dikeluhkan, yang ya di clue yang dikasih, dan itu dapat pesannya ke penonton. Yang itu yang harus terus kita pelajari, karena itu gak mudah, dan semua orang bisa kayak gitu. Juga apa kalau saya Kak Vivi sampaikannya, kalau misalkan scene ini ya ada seorang yang misalkan apa namanya, misalkan masuk ya berapa menit Kak, itu lebih ditekankan lagi ya, soalnya karena aku juga kadang lupa berapa menit. Nah, jadi ada scene 2 orang ini semenit Masuknya sekian, menit sekian. langsung Ya, ditekankan lagi aja. jujur kadang gue emang awal-awal ngertiin, tapi Ya, belakang kadang udah udah ngeleot tuh ya, terlepas. capek ya. Mending kalau sempat enak ditaruh di ini skrip Kak. Jadi memang harus ini sih, karena kita nggak pakai skrip naskah secara tertulis. Juga Mas Yo, apa namanya, ketika 3 scene ya, 3 orang ya, scene ini 3 orang, jadi 1 orang ini sudah standby gitu. Jadi aku tuh udah paham kalau misalkan ada scene ini ya, jadi nggak usah nunggu. kayak aku Itu Iya. gitu kan. Kelemahannya film Persona, masih kurang disiplin menurutku ya, nggak cuma kalian, aku juga kadang gitu. Aku bentar lagi masuk, jadi paling enggak ini udah ada 2 nih, lagi menit kedua aku masuk, udah berdiri, jangan Iya. nunggu Siap-siap. di ini. Dan kita harus persiapin habisin ini kamu ya, kamu juga udah harus stay, kecuali yang ada di film dan harus ganti ya udah, kita memang harus nunggu. Kecuali yang nggak ngapa-ngapain ya benar-benar udah harus salin tanpa alasan apapun harus siap gitu. Kalau aku tuh gitu Kak, kalau misalkan aku ngerasa bersalah aja gak dapat momennya kita masuk gitu, gak dapat momen itu aku ngerasa Kalau kurang luput, gitu. kalau luput itu. Oke, itu ya. Saya stop di situ. Misal momen nggak dapet, meningkat, meningkat, eman gitu kan. Mending dikat aja deh. Misalkan ngerasa aduh aku nggak dapet, nggak apa-apa, cut aja. Meskipun kita kadang sedang berchemistry feel ya, emang kadang kita sudah dapat, nggak masalah, tapi nggak apa-apa. Mending dikat daripada jelek. Kak, kalau opsi juga kalau seandainya ini ada, sebenarnya aku sama Mas Yo lagi baper-baperan, tiba-tiba Adel masuk, Adel nggak dapet ininya, diambil di terus lain gitu, bisa juga kan, dan nggak merusak mungkin dua ini. Kalau ada kamera 3 kayak Wawan Ya, kan nggak Ini masalah. Kak Vivi tuh gini Mas, jadi ketika ada momen juga ini ya, Dan dia jangan- nangis tuh ya, Biar biar Nggak selesaiin momennya nggak dulu. rusak, selesaiin dulu, Selesaiin baru dulu. ambil ini. Jadi kan tiba-tiba Buat tempelan. pemain ketiga masuk nih, ya udah kita emosinya udah kebangun kan, udah bertiga nih. Tadinya kan kita butuh ada si ini nih masuk, ya udah mending itu diambil aja scene lain gitu loh Kak, kayak biasanya. Buat tempelan itu. Paham, kalau misalkan dia tidak masuk frame tapi hanya di dia itu udah masalah, tapi kan dia harus masuk frame, tetap masuk di obrolan gitu. Iya Ya, kan. maksudnya Kak, ini Mas, ini dia- opsi kalau iya itu opsi kita lagi baper-baperan nih. Ah. Adel masuk nih,
tapi momennya Adel nggak dapet. Momennya Adel pas masuk nggak dapat, ya udah biar dulu. Oh iya, Baru misalkan diambil setelah momen itu selesai. Nah, Gitu. iya. Kan biasanya kita kayak gitu. Langsung tekankan aja di situ kak, langsung ingatkan kak atau aku nanti. Hmm. Ini kak aku aja dah, kak langsung ambil sekarang. Ya, Takutnya miss kalau nanti edit. kalau aku mau in-frame kan, Nah, jadi kan enak gitu. Kadang ada talent yang udah main nyelonong aja gitu aja kan. Ya maksudnya memang antar kameramen talent kita harus paham kapan kita masuknya apa. Jadi saling ngingetkan. Kita nggak bisa nyalain ini kameramennya nggak siap, nggak bisa. Nggak Kita bisa. harus saling kita ingatkan. sistem kita saling membutuhkan, kita saling support di sini. Jadi itu yang namanya teamwork. Teamwork tuh harus bisa membangun chemistry antar tim. Misalkan kita jalan kemana, itu jangan hanya jalan-jalannya gitu kan, benar-benar kita bangun chemistry kita di manajemen kita, terutama teamwork, kesulitan kerja. Intinya ada obrolan-obrolan berkualitas dalam setiap pertemuan itu penting, karena kita arahnya sudah kerjaan bukan hanya huha-huhu di sini. Keluhannya masing-masing mau apa itu perlu biar kita saling introspeksi di Ke solidaritas kita, kekeluargaan, terus ya kita bangun chemistry antar talent, entah itu cowok sama cowok, cewek sama cewek, itu penting. Society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be fucked up.